Oke, pada kali ini kita akan menyelesaikan pada tugas pertama itu multidimensional scaling Gagado yang bertujuan untuk mengetahui persepsi kemiripan dan persepsi konsumen pada suatu brand. Nah, untuk caranya seperti ini. Yang pertama, untuk tabel A kita blok sampai tabel F, lalu kita hide dulu, kita sembunyikan, kita klik kanan sembunyikan. Nanti tidak terlalu dibutuhkan ya. Nah, contohnya ini kayak gini datanya yang tadi kita hide. Langsung kita tata saja, yaitu caranya kita cari rumus, yaitu yang pertama dengan rumus average. Jadi kita ketik average, dengan average kita klik masukkan nominal datanya dari bawah sampai atas, kita tarik atas. Nah, jika udah langsung kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tarik sampai ke kanan, kita tarik biar cepat, kita tarik sampai kanan. Nah, sampai sini. Nah, langsung keluar semua ya datanya ya, langsung muncul semua data dari awal sampai akhir setelah kita tarik ke kanan semuanya. Oke, jadi kita langsung aja buat sheet baru, yaitu pada kolom A kita ketik nomor, terus bawahnya kita ketik banyak angka 1 sampai angka 10. Nanti kita klik 1, 2, lalu kita tarik aja kanan sampai bawah sampai angka 10 nya keluar. Lalu kita tulis yang kolom B itu brand pertama itu H&M, lalu brand kedua ada Gagado, brand ketiga ada Uniqlo, lalu brand keempat ada Zara, brand 5 ada The Executive, lalu keenam ada 3 Second, lalu yang 7 ada Erigo, 8 ada Matahari, yang 9 ada Ramayana, yang lain ada Jogger. Kita tarik dulu. Nah, kita sesuaikan dulu, kita rapikan. Nah, di sini kita akan masukkan nama brand-brandnya. Kita blok dulu, lalu kita copy, lalu kita paste menggunakan paste spesial. Nah, pakai format, setelah kita pencet paste spesial, kita pakai format yang values, lalu kita klik transpose karena ini menurun dan kita jadikan menyambung, kita akan transpose. Oke. Jika sudah, sudah kita blok dulu semuanya, kan kita buat tabel. Nah, lalu kita bikin tabelnya. Ini kita berikan 0 karena H&M 0, lalu Gagado dengan Gagado 0, terus Uniqlo dengan Uniqlo yaitu 0, Zara dengan Zara 0, dan selanjutnya sampai semuanya 00. Pokoknya yang misalnya ini kan brand H&M sama H&M tuh pokoknya harus 0 sama 0 dan seterusnya.
Lalu yang pertama kita masukkan agent M. Pada agent M kita akan salin dulu, kita copy hingga semuanya. Kita copy lalu kita paste di sini menggunakan password spesial dengan values. Oke, teman ke bawah, password spesial, kita values dengan kita klik transpose. Oke. Nah, udah jadi. Nah, di sini kita beri warna biar nggak bingung juga. Kita kasih warna merah. Ada blender Jagado, kita masukkan sama seperti tadi, dari Jagado hingga jogger. Kita copy, lalu kita paste di sini menggunakan pasta spesial lagi dan format values. Langsung kita klik OK. Nah, yang ke bawah sama value dengan transpose. Kita lakukan hal sama sampai yang terakhir. Hari yes, oke. Bawahnya tarik spesial transpose. Oke. Ini nama values, tarik bawahnya kasih transpose. Nah, oke. Ini hasil setelah kita masukkan semua dengan tadi kita salin datanya dengan di copy lalu di paste spesial. Untuk yang menyamping itu dengan format values, dengan yang ke bawah tambahin transpose. Lalu kita blok ini dari sini agent M, kita blok sampai sini 0. Nah, lalu kita pilih conditional formatting, pilih yang color scales. Nah, kita pilih yang warna red, yellow, and green color scale. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini tampilan akhir. Untuk tampilan akhirnya seperti ini. Untuk penyesuaiannya ada 3 warna, yaitu dari warna merah, kuning, dan hijau. Untuk warna merah itu tandanya semakin tidak mirip. Itu tanda merah itu menandakan untuk kemiripan itu semakin jauh atau semakin berbeda. Nah, untuk yang hijau itu semakin dekat. Kalau hijau itu tingkat kemiripan itu sangat dekat dan hampir sama. Nah, untuk yang kita bisa lihat dari nominalnya juga, semakin kecil nominalnya semakin mirip, semakin nominalnya semakin tidak mirip. Seperti itu. Kita akan mengcopy dulu semua sampai lalu kita pindahkan ke SPSS.
sebentar, ini masih loading dulu. Nah, ini kita udah berada di SPSS. Langsung saja kita masukkan dan kita paste. Sana udah, ini sudah tampilan setelah kita paste. Lalu kemudian kita masuk ke variable view, lalu kita akan merubah namanya dengan satu-satu, yaitu pertama kita tulis brand. Nah, lalu kita masukkan brand pertama itu ada H&M, lalu brand kedua ada Dagadu, lalu brand 3 ada Uniqlo, lalu brand keempat ada Zara, lalu brand kelima ada The Executive, lalu brand keenam ada 3 second. Nah, lalu selanjutnya ada brand 3 second ini Erigo. Setelah Erigo itu ada Matahari. Nah, setelah Matahari ada Ramayana, dan terakhir ada Jogger. Nah, setelah kita pilih semua itu kita ubah values-nya. Tarik dulu. Yang pertama kita brand pertama H&M, lalu brand kedua ada Dagadu, yang ketiga ada Uniqlo, brand keempat ada Zara, lima ada Executive, lalu brand keenam ada brand 3 second. Selanjutnya ada Erigo, lalu ke-8 ada Matahari, ke-9 ada Ramayana, yang ke-10 ada Jogger. Oke. Tarik oke. Udah masuk ke bagian sini, kita pilih yang analyze, kita pilih scale, lalu kita pilih multidimensional scaling. Nah, kita masukkan satu persatu brandnya, satu persatu dari H&M, Dagadu, Uniqlo sampai ke Jogger. Lalu kita masuk ke bagian kanan, kita klik lalu bagian kanan variabel, kita masuk ke models, kita pilih rasio, lalu continue, option, lalu pilih yang group lots, lalu continue, karena kita mau mengkelompokkan. Lalu kita klik OK. Nah, setelah klik OK, kita tunggu hasilnya. Hasilnya agak lumayan lama. Nah, seperti ini hasil outputnya. Hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini ada scatter plotnya. Nih, untuk outputnya di sini terdapat Uniqlo, Zara, H&M, dan The Executive yang berdekatan, artinya mereka satu kelompok. Semakin dekat jaraknya semakin mirip. Jadi semakin dekat jarak antar bentuk berarti kemiripan itu semakin mirip, dan jika semakin jauh mereka saling, jika semakin jauh berarti mereka hampir tidak ada kemiripan. Dengan contoh misalkan dengan Uniqlo. Nah, ada grup pertama, grup kedua itu berdasarkan Erigo dan Second, ada grup 3 Dagadu dan Jogger, keempat ada Matahari dan Ramayana. Nah, kemudian untuk penjelasannya, yang pertama pada kelompok pertama itu pada di
kuadran kanan yaitu yang artinya bagus. Jadi merek itu dianggap paling bagus oleh responden. Nah, karena berada di bagian kanan dan di atas sendiri. Dan kemungkinan besar alasannya itu ada lumayan banyak. Bisa jadi alasan dari segi model dan lain-lainnya, dari segi model, kualitas, harga dan lain-lain. Nah, jadi pada brand Uniqlo, Zara, H&M dan The Executive memiliki persepsi konsumen yang sangat positif dan lumayan dan sangat baik. Lalu ada kelompok Erigo dan 3 Second. Nah, di bagian kiri dan di atas dipersepsikan bagus tapi berbeda gaya dengan Zara, Uniqlo dan The Executive dan lain-lainnya. Dan mungkin bisa aja dianggap lebih kasual dan termasuk brand lokal. Namun lalu selanjutnya kelompok ketiga yaitu Dagadu dan Jogger yang adalah merek lokal yang dipersepsikan mungkin kurang bagus oleh responden, tapi bisa aja dianggap unik oleh para responden. Tapi hanya saja tidak sejalan dan tidak masuk dengan outfit responden atau gaya responden seperti itu. Lalu yang terakhir ada Matahari di bawah sendiri yaitu Matahari dan Ramayana. Itu yang berarti ada persepsi yang paling kurang atau negatif. Nah, bisa saja dianggap itu Matahari dan Ramayana itu dianggap oleh responden itu ketinggalan zaman dan gaya kurang modern seperti itu. Nah, dan bisa saja kurang cocok oleh gaya-gaya konsumen. Dan jadi ini adalah output hasil akhir dari file multidimensional scaling Dagadu seperti itu. Oke, selanjutnya kita di sini akan mengerjakan PR bagian prinsipal komponen analisis Dagadu. Nah, oke, untuk yang pertama ini kita ada rata-rata yang kita dapatkan dari from response 1. Nah, ini adalah rata-ratanya. Kemudian kita saja kita blok sampai bawah sini, lalu kita pilih follow scales. Nah, kita pilih color scales ini, kita pilih yang warna ini, kita pilih warna merah hijau, merah kuning hijau. Kalau ada warna merah kuning hijau, untuk warna hijau itu tandanya bagus, untuk merah itu tandanya kurang bagus. Untuk nominalnya di sini lebih besar lebih bagus, dan lebih kecil itu kurang bagus atau jelek. Nah, untuk persen itu yaitu ada H&M, kualitas produknya itu 8,5, berarti kualitas produknya bagus. Dan lalu di sini ada Jogger yang warna merah, berarti dengan 4,7 berarti kurang bagus, yaitu dari segi lokasi dan aksesibilitas. Nah, seperti itu. Kemudian kita blok dulu, kita salin, lalu kita pindah ke SPSS dulu. Kita pindah ke SPSS. Oke, SPSS kita salin, kita paste dulu di sini. Oke, Ctrl V. Nah, kita masuk ke variable view. Pertama kita tuliskan dulu brand. Nah, lalu bahannya yaitu kualitas, garis bawah produk, bawahnya ada harga, ada desain,
desain, kemudian ada kenyamanan, kualitas layanan, lalu ada lokasi dan aksesibilitas, lalu ada brand location, brand reputation. Kemudian kita langsung masuk aja ke analyze, kita pilih dimension reduction dan pilih faktor. Nah, lalu kita masukkan satu persatu, kita masukin semua, tarik kecuali yang brand, kita masukin ke bagian variabel, kita pilih deskriptif, kita klik yang koefisien dan significance levels. Nah, lalu kita continue. Lalu yang extraction kita pilih 0,5. Kita centang ya, script plot ini kita centang. Kita continue. Nah, kita pilih yang selanjutnya itu rotation. Ini sama juga. Lalu pilih yang scores, kita klik yang regression. Continue lalu. Lalu klik OK. Kita tunggu dulu untuk hasil lebih lanjutnya. Nah, seperti ini udah muncul hasil outputnya, ada correlation metricnya, kemudian ada total variance dan explained, ada point metric juga, lalu ada script plotnya, nah di sini adalah yang akan kita pakai. Lalu kita kembali ke hal yang pertama, yaitu nih bagian data view. Kita buat dulu file baru, new data. Nah, double loading ya guys ya. Nah, ini kita tuliskan dulu brand, lalu bawahnya faktor 1, kemudian ada faktor 1, faktor kedua ada komponen 1 dan komponen 2. Kemudian yang brand kita ganti yang string. Nah, kita ganti string. Oke. Kemudian kita sini kita salin dulu ini, kita blok sampai bawah, kita dulu blok brand semua ini, kita blok dulu, kita copy, lalu kita pindahkan masuk ke data view yang bagian bagian ini kita paste. Nah, kita akan isi, kita ambil dari data yang sebelumnya. Nah, kita dapat 1 dapat 2. Ini kita paste dulu, kita copy dulu, kita pindah ke file yang baru tersebut. Nah, di sini kita pastekan, di sini udah. Lalu kita
masuk ke file yang Excel, lalu kita kopikan bagian kualitas produk, harga, dan menggunakan pasta spesial yang transpose agar menurun. Kita copy, kita masukkan ke dalam SPSS. Kita copy SPSS. Nah, oke. Lalu kita copy di sini. Oke. Di sini kita akan mengambil komponen dari output. Nah, kita klik 2 kali. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, kita salin ini. Komponen 1, 2 ini kita salin semua. Kita copy dulu, kita blok, lalu kita copy, kita masukkan ke dalam file SPSS yang terbaru. Nah, di sini kita copy, dah keluar hasilnya. Kemudian kita pilih graphs atau grafik, kita klik legacy dialogs, lalu kita pilih yang scatter atau dot. Nah, kita pilih ini, kita pilih overlay scatter, lalu pilih define, kita klik define. Nah, kita masukkan brand ke dalam label cash buy, lalu faktor 1, faktor 2 ke bagian ini, ke pair ini, komponen 1 dan 2 juga dimasukkan juga ke dalam pair yang YX pair, lalu pilih option, kita centangkan bagian exclude cash variable by variable, bagian display chart with cash labels, lalu kita continue. Nah, kita oke kan. Nah, oke, kita tunggu dulu, lalu kita masuk ke outputnya. Bentar. Nah, di sini adalah output hasil akhirnya. Nah, kita klik double 2 kali. Nah, bentar, masih loading. Di sini kita tambahkan garis vertikal dan horizontal untuk membantu. Vertikal, soalnya udah horizontal. Nah, hasilnya seperti ini. Yang warna bentar, lalu kita akan pencet copy hasilnya ke bagian ke sini PowerPoint, lalu kita ketik paste, Ctrl V. Nah, paste option, lalu kita besarkan dulu gambarnya biar terlihat lumayan jelas. Oke, udah pas. Nah, lalu kita pilih insert, lalu pilih shapes, kita cari yang panah. Nah, ini kita pasang tengah dulu, kita akan tarik nih, kita tarik. Nah, bagian eksekutif tarik dulu, lalu kita salin dulu, salin dan copy. Nih, ini bagian H&M kita tarik semua ya. Jadi untuk panahnya kita tarik semua ke bagian brandnya, karena warna biru atau warna ungu itu adalah brand. Nah, untuk hijau itu adalah kayak komponen-komponennya itu. Jadi kita tarik semua ke dalam brandnya ini ya. Kita tarik semua dulu sampai ini Zara, ini ke bawah sini berarti. Nah, sini matahari, lalu
sapi masukin sini bagian Ramayana, lalu tarik lagi bagian Erigo, go faster 3 second. Tarik dulu, ini agak lumayan susah ya guys ya, soalnya kecil banget ini. Nah nih kita tarik dulu guys. Nah ini kita tarik lagi, kemudian kita salin kopi lagi, kita tarik ke arah dagadu. Nah terakhir kita tarik ke jogger. Insert itu klik lagi panah untuk warna, juga kita beri warna merah agak beda, kita kasih, kita paste aja. Tarik semua, balik, tarik lagi, tarik lagi, lalu nih langsung sabar ya guys ya, soalnya ini juga yang bisa tuh karena jarak antar titik itu lumayan berdekatan dan kecil juga, jadi agak lumayan susah soalnya. Nah seperti ini udah semua. Untuk penjelasannya itu Uniqlo pada posisi kan atas dia bagus, untuk Zara sama, untuk dia kan ada di posisi atas tapi di sebelah kiri. Untuk eksekutif dan H&M sama, arah ke atas juga, berarti brand tersebut dalam persepsi resmen itu brand yang lumayan bagus. Lalu ada Icon, Erigo dan Matahari Ramayana, mereka di posisi kanan tapi di bawah, agak lumayan ke bawah, udah bagus tapi mungkin saja ada yang kurang dari masukan responden atau pilihan responden. Lalu yang sebelah kiri ke bawah itu ada dagger dan jogger. Nah mungkin menurut responden itu kurang, ada banyak kekurangannya dari responden. Dari berarti maksudnya gini, berarti kan jogger dan dagger itu ada di posisi paling kiri paling bawah, berarti menurut responden mereka memiliki banyak kekurangan yang dipikirkan oleh responden, dan begini hasil akhirnya. Nah seperti ini. Sekian dan terima kasih.